Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rakyat mau kepung istana. Kasus penembakan 6 anak muda di kilometer 50 Jakarta Cikampek menyita banyak perhatian. Sudah lebih dari sepekan menjadi trending topik di berbagai media. Tidak saja media Indonesia, media luar negeri juga telah banyak memberitakan. Kasus ini berlarut-larut dan terus menjadi pembicaraan publik karena pertama, berita dan informasinya simpang siur, bahkan dianggap banyak keganjilan. Kedua, tuntutan publik agar kasus ini diserahkan dan ditangani oleh Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF ditolak oleh Presiden. Justru Presiden menyerahkan ke pihak kepolisian yang notabene menjadi pihak yang terlibat dalam kasus kilometer 50. Sebagian masyarakat menganggap ini tidak fair. Ketiga, Komnas HAM yang diharapkan bisa menjadi pembuka tabir kasus ini dianggap tidak transparan. Komnas HAM selama ini puasa bicara dan tutup mulut. Hampir tak ada perkembangan yang dilaporkan dan disampaikan ke publik terkait temuan Komnas HAM. Malah, kabar terakhir, Komnas HAM hanya lapor ke Presiden. Apakah ini tanda bahwa Komnas HAM sudah masuk angin dan berada dalam tekanan? Begitu pertanyaan yang berkembang di publik. Atas ketidakpuasan ini, sejumlah masyarakat mendatangi kantor Polsek dan Polres di berbagai daerah. Dua tuntutan mereka, pertama, bebaskan Habib Rizik Syihab. Kedua, usut tuntas kasus penembakan 6 anak muda pengawal HRS, bahkan di antara masa yang datang ke sejumlah Polsek dan Polres, minta ikut ditahan. Tidak puas juga datangi Polsek dan Polres, beredar info bahwa pada Jumat siang, besok 18 Desember, akan datang gelombang massa ke istana. Tuntutannya tetap sama, bebaskan HRS dan usut tuntas kasus penembakan 6 anak muda yang mengawal HRS. Bukannya HRS meminta tidak ada kerumunan, kenapa tetap mau datangi istana? HRS memang harus bicara begitu, tapi pembelaan dan penuntasan kasus kilometer 50 harus diperjuangkan. Ketika HRS mengangkat kedua tangannya yang diborgol di depan media, banyak di antara para pengikut dan pendukungnya memahami bahwa itu isyarat yang tegas untuk terus berjuang menegakkan keadilan untuk 6 pengikutnya yang ditembak mati. Mereka mengingat kata-kata HRS sebelum datang ke Polda Metro Jaya. Kalau dipenjara atau dibunuh, perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan seperti apa yang dimaksud HRS, para pengikut dan pendukungnya mungkin sudah memahami arti dan arahnya. Lalu berapa besar massa yang akan hadir untuk menuntut keadilan di depan istana Jumat besok? Mungkinkah jumlahnya mencapai jutaan sebagaimana yang diprediksi oleh Hendro Priyono, mantan kepala BIN itu? Apakah Jumat besok akan menjadi puncak berkumpulnya massa yang sangat besar? Atau menjadi awal untuk demonstrasi-demonstrasi berikutnya yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibuktikan Jumat besok, sekaligus untuk mengukur. Pertama, tentang kemampuan para pengikut dan pendukung HRS dalam melakukan konsolidasi massa. Kedua, mengukur seberapa besar keprihatinan dan empati rakyat terhadap penembakan yang mengakibatkan kematian 6 anak muda di kilometer 50 itu. Banyak pihak yang melihat bahwa ini bukan soal HRS dan FPI, tapi ini soal kemanusiaan. Soal 6 anak muda mati yang dada kirinya tertembus 2 hingga 3 peluru, sehingga tokoh seperti Prof. Asyumardi Azra dan Natalius Pigai ikut lantang bicara. Seberapa besar massa yang akan hadir di depan istana? Jutaan sekalipun diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak ada tindakan anarkis. Tidak boleh terpancing provokator yang biasanya memang sengaja hadir untuk memperkeruh suasana. Negara ini negara hukum, maka aturan mesti dipatuhi dan keadilan harus ditegakkan untuk dan kepada siapapun. Akhirnya terungkap mengapa istana dulu incar Gatot dan sekarang Habib Rizik. Pengamat politik Rocky Gerung kembali melempar analisanya mengenai hubungan istana dengan Habib Rizik. Menurut dia, hubungan keduanya kian menajam usai tumpah peristiwa kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Atas tragedi itu, 6 orang laskar FPI pengawal Habib Rizik tewas tertembak aparat kepolisian. Kata Rocky,
akal sehat publik kini tentu tengah menuntut agar peristiwa itu dapat diurai sedetail-detailnya. Ini penting katanya, agar dapat mengungkap di mana kejahatan berada, supaya tahu kejahatan bersembunyi di mana. Sebab setan itu selalu ada di dalam hal detail, dan detail itulah yang akan kita bongkar. Kata Rocky, dilansir dari kanal YouTube-nya Jumat 11 Desember. Rocky juga kemudian menganalisa kenapa istana seolah menginginkan Habib Rizik sebagai tersangka dan itu sudah terlihat saat ini. Upaya bekuk Habib Rizik memang didesain istana. Terlihat dari mereka yang berkumpul. Sejak HRS datang terus dipantau teleponnya, dipantau WA-nya untuk dijebak ke dalam skenario HRS. Dan ini bukan dilakukan pada kesalahan negara lain, seperti kasus kemanusiaan, korupsi, dan segala macam. Dia seolah terus diintai untuk dicelakakan. Begitu katanya lagi. Publik, kata Rocky, tentu sangat paham tentang hal itu. Bisa dilihat dari nuansa politis saat pemanggilan Gubernur DKI Anies Baswedan. Itu seolah dilakukan untuk menggiring opini, jika kelompok yang berkumpul di Petamburan adalah salah. Karena Petamburan kini sudah jadi istana rakyat, dan istana presiden terganggu. Mereka ketakutan jika masyarakat menuntut keadilan lewat istana rakyat. Begitu katanya. Istana kini bidik Habib Rizik ketimbang Gatot. Pada kesempatan itu Rocky kemudian bicara soal bidikan istana yang kini lebih tertuju pada sosok Habib Rizik. Padahal sebelum Habib Rizik tiba di tanah air, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio lah yang seolah menjadi musuh istana. Rocky kemudian mengulas alasan konkret terkait hal itu. Kata dia, Habib Rizik dianggap istana lebih konkret karena memiliki masa yang lebih besar. Tadinya bidikan ke Gatot, lewat kaminya yang tiap deklarasi selalu disambut publik sebagai upaya baru perubahan. Namun kini pindah ke Habib Rizik karena dia lebih konkret, ada masa besar, ada kumpulan besar orang yang tuntut keadilan. Maka itu Rizik pun kemudian menjadi target baru yang seolah diskenariokan lewat berbagai macam pelanggaran. Padahal terlihat jika sudah terjadi pendangkalan HAM di mana-mana. Terakhir, bagaimana Presiden Jokowi yang dinilai Rocky tidak menyinggung sekali kasus itu dalam pidatonya di hari HAM. Padahal tentu publik tengah menunggu. Sementara di sosial media, ada seorang aktivis yang dianggap berhasil menggalang dana untuk keluarga korban para anggota Laskar FPI. Di mana sampai kini dana yang terkumpul dari urunan donasi online itu mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Ini dianggap Rocky sebagai dua fenomena moral yang bertabrakan. Pidato Presiden tidak mengucapkan satu kata pun. Apa dia nggak punya TV? Apa dia nggak baca koran? Apa dia nggak punya pembisik? Apa dia nggak punya kemampuan untuk menghadapi masyarakat sipil? Karena masyarakat sipil lagi marah soal HAM. Ini namanya Presiden pengecut. Hanya itu kesimpulan saya. Begitu katanya. Akhirnya terungkap mengapa istana dulu incar Gatot dan sekarang Habib Rizik. Pengamat politik Rocky Gerung kembali melempar analisanya mengenai hubungan istana dengan Habib Rizik. Menurut dia, hubungan keduanya kian menajam usai tumpah peristiwa kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Atas tragedi itu, 6 orang Laskar FPI pengawal Habib Rizik tewas tertembak aparat kepolisian. Kata Rocky, akal sehat publik kini tentu tengah menuntut agar peristiwa itu dapat diurai sedetail-detailnya. Ini penting katanya, agar dapat mengungkap di mana kejahatan berada, supaya tahu kejahatan bersembunyi di mana. Sebab setan itu selalu ada di dalam hal detail, dan detail itulah yang akan kita bongkar. Kata Rocky, dilansir dari kanal YouTube-nya Jumat 11 Desember.